Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Saat ini anugerah kasih karunia dari Tuhan Yesus selalu menyertai, memberikan kekuatan penghiburan dalam saudara menjalani hidup. Saya percaya saudara tetap menaruh harap kepada pribadi Tuhan. Saudara tidak akan kehilangan percayanya kepada Tuhan, bahwa janjinya ya dan amin, bahwa sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak yatim piatu. Dia memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, bergaul, bersekutu dengan Dia. Kebenaran firman Tuhan hari ini 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan, sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan itu ada, dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa saudara harus memiliki persekutuan intim dengan Tuhan? Dan persekutuan saudara dengan Tuhan, pergaulan dengan Tuhan itu tidak sia-sia. Bahwa jerih payah kita di dalam melayani, bergaul, bertemu dengan Tuhan setiap hari tidak sia-sia. Walaupun sepertinya kita masih sama dengan anak-anak dunia, keadaan hidup kita, ekonomi kita, tapi firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya, orang-orang yang memiliki pergaulan intim dengan Tuhan. Jerih payah saudara di dalam pengiringan saudara, dalam pelayanan, persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Bahwa Tuhan memberi upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia dan percaya bahwa Tuhan itu ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manfaat bersekutu dengan Tuhan paling tidak, yang pertama, tidak mudah jatuh di dalam dosa. Kalau saudara memiliki persekutuan intim dengan Tuhan, memiliki pergaulan intim dengan Tuhan rutin setiap hari, waktu dibangunkan pagi, saudara bergaul, berdiam diri di bawah kaki Tuhan, merenungkan firman-Nya, berdoa, memiliki saat teduh, maka Tuhan memberikan kekuatan saudara dan saya tidak mudah jatuh di dalam dosa. Yang kedua, kalau saudara memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan di dalam doa, merenungkan firman-Nya, saudara diberi kepekaan mendengar suara Tuhan. Jadi segala keputusan saudara yang saudara ambil tidak akan berseberangan dengan hati Tuhan. Karena kepekaan mendengar suara Tuhan ini sungguh sangat penting. Kita sudah memasuki zaman akhir. Kita banyak mendengar suara-suara yang bukan dari Tuhan, suara dari dunia, dari manusia yang mempengaruhi keputusan kita. Tapi jikalau saudara memiliki persekutuan intim, bergaul intim dengan Tuhan, maka saudara diberi kepekaan mendengar suara Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Jadi kalau saudara berkeputusan untuk memiliki hubungan, bergaul di dalam doa setiap hari, saudara akan dapat penyertaan perlindungan Tuhan. Saudaraku, ini janji Tuhan. Tetapi orang yang memiliki pergaulan intim dengan Tuhan bukan berarti dibebaskan masalah, tetapi Tuhan hadir di dalam masalah itu, maka saudara ada di dalam perlindungan Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, keluarga, anak, istri, suami akan juga di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menyertai, melindungi orang-orang kekasih-kekasihnya Tuhan. Karena itu janji Tuhan. Yang keempat, jika saudara terus nekat mengambil keputusan memaksakan diri bergaul dengan Tuhan,
maka saudara diberikan kekuatan dalam menghadapi setiap permasalahan hidup. Karena saudara dan saya selagi masih hidup, kita akan menghadapi permasalahan hidup, badai kehidupan, tekanan hidup yang silih berganti. Maka Tuhan memberikan kekuatan saudara di dalam menghadapi tekanan ekonomi, sakit, penyakit, permasalahan hidup yang tidak bisa saya ceritakan. Tapi janji Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan di dalam permasalahan-permasalahan hidup sampai Dia memberikan jalan keluar. Yang kelima, kalau saudara memiliki persekutuan intim dengan Tuhan, memiliki hubungan intim dengan Tuhan melalui doa, memiliki hubungan eksklusif dengan Tuhan, bahwa hidup saudara dalam rancangan Tuhan, hidup saudara menggenapi rencananya, karena Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Segala sesuatu, kejadian-kejadian hidup yang kita alami, semua dipakai Tuhan untuk kebaikan saudara dan saya, agar rancangan Tuhan tergenapi, rencana Tuhan tergenapi dalam hidup saudara. Itu yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saudara tingkatkan hubungan intim dengan Tuhan, pergaulan intim dengan Tuhan. Karena dengan demikian kehidupan kekristenan saudara, perjalanan kehidupan kekristenan saudara menjadi bertumbuh dan menjadi tetap kuat. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya agar kita terus mengambil keputusan bergaul, bertemu dengan Tuhan. Karena jauh lebih penting kita bertemu mengalami Tuhan daripada kesibukan kita melayani Tuhan. Menjadi orang Kristen kalau tidak pernah bertemu mengalami Tuhan, ini sebuah kesia-siaan saudara. Biarlah kebenaran Tuhan ini memberkati saudara. Salam, terima kasih.